Smart Miliarder, ketemu lagi dengan saya Andi Nathanael di Sekolah Properti Miliarder Channel. Dan kita akan membahas khusus ini ya, untuk kepada Anda para pengembang atau Anda calon-calon developer, calon-calon pengembang. Saya akan membagikan bagaimana caranya menjual properti dengan cepat dan juga tentu saja membuat konsumen puas. Untuk itu Anda harus saksikan berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa Anda harus subscribe, Anda harus pencet belnya. Tujuannya supaya pada saat konten-konten kami buat, Anda dapat notifikasinya dan Anda tidak ketinggalan. Banyak yang bertanya kepada saya untuk saya membagikan apa yang saya ketahui atau rahasia apa yang saya ketahui agar penjualan properti Anda sebagai developer bisa cepat terjual. Ya, karena memang saya pernah menjual properti di dalam suatu event di mana saya bisa menjual senilai 1 triliun, sebanyak 1 triliun atau kurang lebih 555 unit yang harga per unitnya itu bisa dibilang tidak murah pada zamannya, yaitu 1,75 M. Jadi 1,75 M itu per unitnya. Jadi itu nggak murah ya, namun bisa kami lakukan penjualannya bersama tim tentu saja, bukan saya sendiri ya, bersama tim. Karena saya bukan Superman, tapi saya punya super tim yang membantu saya sehingga penjualannya dalam 10 jam bisa terjual. Bahkan di satu saat, di satu event tertentu lainnya, saya bisa menjual ruko yang pada saat itu harganya memang sangat mahal karena itu di daerah satu lokasi itu kayaknya nggak mungkin deh harganya kita jual sampai dengan harga 4,25 M untuk 3 lantai. Namun bisa kami jual bersama, tentu saya bersama tim saya, kami bisa menjual bahkan sebelum launching. Jadi pada saat baru product knowledge itu semua sudah terjual habis. Jadi saya mengeluarkan iklan yang judulnya mohon maaf tidak jadi launching karena barang sudah habis. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, tentu saja properti ini adalah kepercayaan. Properti ini adalah trust. Untuk itu Anda harus bisa membangun suatu kepercayaan. Bagaimana perusahaan Anda, corporate brand Anda bisa dipercaya oleh konsumen Anda atau calon konsumen Anda. Atau bagaimana personal branding Anda bisa menjual dan orang percaya bahwa membeli dengan Anda tidak kecewa. Untuk itu kita harus membangun suatu proses membranding, satu proses bagaimana mempositioningkan diri kita, perusahaan kita untuk bisa dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya kalau Anda sudah mendapatkan itu, Anda harus membuat produk. Bagaimana membuat produk? Bagaimana mengkonsep suatu produk? Produk itu harus Anda bisa dijadikan mempunyai nyawa. Jadi produk itu seakan-akan itu adalah Anda bisa memberikan satu kehidupan di dalam produk itu. Bisa membuat satu konsep cerita di produk itu. Banyak orang bilang, oh konsep itu adalah cuma bilang green. Konsep itu cuma bikin misalnya konsep dari perumahan Jepang. Atau konsep dari apa. Bukan itu ceritanya. Cerita itu harus mempunyai satu dari A sampai Z-nya proyek itu akan dibangun seperti apa. Proyek itu akan dijadikan seperti apa. Sampai Anda tinggal. Artinya, Anda selain mempersiapkan penjualan, Anda pun sudah harus mempersiapkan. Jadi ada mempersiapkan produk ya. Di awal Anda merencanakan produk, melakukan penjualan, sampai kemudian after sale service-nya itu semua sudah di backup. Apa itu after sale service-nya? Anda bisa bercerita bahwa Anda punya, nanti Anda sudah serah terima, bagaimana lingkungan itu akan Anda ubah, akan Anda pelihara, atau akan Anda menjadikan itu menjadi bernilai. Bagaimana
Rumah adalah rumah, tidak boleh rumah itu dijadikan tempat usaha dan sebagainya. Itu ada di aturan-aturan. Sehingga saya kalau beli rumah di situ, saya sudah tahu bahwa next saya tinggal di situ tidak ada sebelah saya warung atau bengkel mobil. Kan nggak enak banget nih kita punya rumah sebelahnya bengkel mobil. Kenapa? Karena tidak diatur. Nah, itu cerita, itu konsep yang harus dibuat sedemikian rupa. Merubah daripada nanti ada yang dikasih pagar, ada yang nggak dikasih pagar, terus kemudian yang punya binatang peliharaan harus ada pemiliknya untuk mengawasi atau menemani binatang itu kalau untuk keluar dari area lahannya dia. Nah, itu aturan-aturan itu ada. Jadi dari hulu ke hilir produk itu sudah disiapkan untuk konsumen kita. Itulah namanya konsep. Selain tentu cerita-cerita yang kita masukkan ke situ. Hal yang lain adalah dalam membuat produk, kita juga harus mengikuti daripada market. Marketnya seperti apa? Banyak developer salah, mohon maaf ya, banyak developer salah untuk menetapkan target market. Target marketnya tidak jelas. Target marketnya terlalu melebar. Terlalu bahkan banyak yang mengada-ngada. Kalau Anda sudah tahu target marketnya Anda lebih mendalam, bukan melebar. Anda harus lebih mendalam. Apa yang diinginkan oleh target market itu? Apakah benar produk kita sesuai dengan target market kita, keinginan target market kita? Bukan target marketnya diperbanyak. Oh, karena ini niche market, karena ternyata produk kita ini adalah niche market, kemudian dicarilah target-target yang lain untuk supaya tidak menjadi niche market. Nggak bisa. Anda harus tahu bahwa produk itu ya target itu harus didalamkan. Misalnya, contohnya, Anda buat perumahan, memang kampusnya 6 kilo, kemudian Anda jadikan kampus itu menjadi target market Anda. Oh, bisa jadikan kos-kosan. Apa iya? Kemudian apa benar kalau Anda punya lahan dekat kampus, terus kemudian Anda bikin tempat kos-kosan? Apa benar Anda bikin apartemen untuk kos-kosan? Apa benar mahasiswa itu mau ngekos di tempat Anda? Berapa biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan kalau saat dia ngekos di tempat apartemen Anda? Anda nggak peduli, kok apartemennya sudah dijual sama ke investor. Banyak orang yang mau beli untuk di kos-kosin. Saya udah nggak peduli, Pak, yang penting saya jual kos-kosan, yang penting apartemen saya laku. Apa Anda seperti itu? Di awal segmen ini saya sudah bicara trust. Anda sukses di apartemen tersebut terjual, tapi terus kemudian mereka investor-investor ini kecewa, next project dia nggak akan beli produk Anda. Itu. Kita contohkan ada beberapa kendaraan, kenapa merek-merek tertentu orang bisa repeat lagi, beli lagi merek itu mobil, beli lagi merek itu mobil. Kenapa? Karena trust, nggak mau lagi menggunakan mobil-mobil yang lain. Satu contoh hal. Saya bekerja di luar kota, di mana 2 minggu sekali saya harus pergi keluar kota, dan saya sudah menempati satu hotel, di mana hotel tersebut saya sudah ngelihat di masa pandemi ini protokol mereka cukup ketat, ya, protokol mereka cukup ketat dan sesuai dengan standar saya. Akhirnya setiap saya kembali ke kota itu, saya mintanya di hotel itu. Bukan karena hotel itu bagus, bintang, apa segala macam. Bukan karena itu. Tapi karena saya sudah trust terhadap hotel itu. Saya tahu bagaimana restorannya menyajikan makanan. Bagaimana mereka mempersiapkan kamar. Walaupun kamarnya tetap saya bersihin ya. Tetap saya semprot dengan disinfektan dan segala macam. Dan setiap hari kamarnya saya kunci, tidak boleh diberesin kamarnya. Kalau saya beberapa hari nginep di hotel itu, tidak boleh ada satu orang pun masuk ke kamar saya selain saya. Dan itu membuat saya nyaman dan saya percaya, makanya saya kembali lagi ke sana. Jadi sangat alami sekali, sangat wajar sekali kalau Anda sudah bisa membangun kepercayaan kepada konsumen Anda, maka konsumen Anda akan repeat order kepada Anda. Apakah properti repeat order? Jelas. Properti, saya sudah ngalamin 30 tahun di properti. Beli properti ternyata bisa berulang kali. Demikian dari saya, dan teman-teman, kalau Anda yang menyaksikan ini dan ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah. Ya, Anda scroll di bawah ini ada komen, Anda ketik pertanyaan Anda di sana. Nanti kita akan ulas, kita akan bahas, kita akan jawab di dalam satu konten khusus untuk Anda tentu saja. Jangan lupa subscribe, pencet bel ya. Saksikan terus di saluran kami ini, Sekolah Properti Miliarder Channel. Salam sehat, salam properti.